Bakamla RI melalui aset patroli KN Pulau Nipah 321, menjemput 16 nelayan Indonesia, yang ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Serah terima dilaksanakan di perairan Malaysia, Tanjung Setapa, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024, mulanya, 16 nelayan tersebut ditangkap oleh APMM pada tanggal 25 April tahun 2024, karena diduga telah memasuki perairan Malaysia untuk menangkap ikan secara ilegal. Kemudian pada tanggal 24 Juni tahun 2024, Pengadilan Johor telah melakukan persidangan terhadap kasus tuduhan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan 16 nelayan tersebut. Dalam persidangan, Hakim memutuskan membebaskan 16 nelayan atas dugaan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Malaysia. Berkaitan dengan pembebasan 16 nelayan dimaksud, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru berkoordinasi dengan Bakamla RI dan APMM guna memfasilitasi pemulangan menuju batas laut terluar Malaysia untuk diserah terimakan kepada otoritas terkait di Indonesia. Dalam prosesnya, Bakamla RI mengerahkan KN Pulau Nipah 321 untuk memfasilitasi pemulangan menuju dermaga Batu Ampar, Batam. Proses serah terima melibatkan tiga belah pihak, yaitu Bakamla RI, KJRI Johor Bahru, dan APMM masing-masing diwakili oleh Kepala Zona Bakamla Barat, Laksamana Pertama Bakamla Bambang Trijanto, Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Sigit S. Widianto, dan Timbalan Pengarah Operasi Negeri Johor, Kapten Maritim Kama Azri bin Kamil. Setibanya, Bakamla RI menyerahkan 16 nelayan tersebut kepada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk didata dan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Turut hadir dalam kegiatan ini, tim monitoring dan evaluasi patroli bersama yang dipimpin oleh Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Basri Mustari, serta Forkopimda Kepulauan Riau. Harus disepakati. Nah, itulah menjadi tugas, sebetulnya tugas-tugas dari HNSI atau KNPI sebagai LSM mensosialisasikan kepada mereka. Kami Konjen ini kan hanya melaksanakan ketika mereka terjadi sesuatu di luar yang kita inginkan. Untungnya hubungan antara konsulat KJRI Johor dengan pihak APMM, sebagaimana juga kami dengan APMM itu sangat baik hubungannya. Jadi prosesnya smooth, tapi itu tidak perlu terjadi lagi gitu loh, apabila wawasan nelayan ini sudah punya pemahaman tentang apa yang harus dilakukan di laut ketika mereka menangkap ikan. Soal penjemputan hari ini Pak, ini kan melibatkan semua instansi Ya, itu ya. Bagaimana koordinasinya Pak awalnya dan kenapa Bakamla yang berangkat? Kita sudah ada pertemuan sebenarnya dalam bentuk latihan bersama Malindo itu. Di situ ada Konjen datang, ada pihak APMM dalam hal diwakili Laksamana Pertama Nurul Isam. Disitulah kita bahas, ini bagaimana momen yang baik ini, kegiatan latihan bersama ini kita juga bahas proses pemulangan 13 nelayan yang nelayan kita ya, yang melanggar area penangkapan ikan. Jadi itu sangat smooth. Jadi karena sudah ada hubungan baik, kita bicarakan lagi phone by phone. Sudah di sinilah hari inilah kita melaksanakan penyerahan yang begitu suasana kekeluargaan, smooth, dan jauh di luar ekspektasi saya. Ternyata dari yang semula 13 ternyata tambah 3. Artinya hubungan baik, Konjen itu sangat baik melaksanakan diplomasi. Kami hanya menindaklanjuti apa yang sudah disepakati antara Konjen dan pihak Malaysia. Kira-kira seperti itu. Kalau di sini kan perairan di sini kan banyak dilalui kapal dan juga harusnya ada kerjasama yang erat antara misalnya Coast Guard Singapura, Malaysia dan Indonesia. Terutama untuk APMM Pak, bagaimana Pak hubungan Bakamla saat ini dengan APMM? Kerjasamanya seperti apa? Sudah baik? Sangat baik. Ada beberapa kegiatan atau penindakan hukum yang kita bekerja sama berkolaborasi dengan APMM untuk melaksanakan penindakan kapal yang melaksanakan pelanggaran hukum di Laut Indonesia, dibantu oleh APMM karena melarikan diri, contoh ya ke wilayah Malaysia, dibantu oleh APMM diserahkan ke kita. Itu sudah ada beberapa kegiatan seperti itu. Baik, oke Pak. Kasih Pak. Penjemputan kali ini Bakamla berapa yang terlibat? Personel Bakamla yang jelas kapal Nipah ini
sekitar 63, tambah kami ada dari tim, dari direktur operasi, kami sendiri dari kepala zona, ya total ditambah bapak dari konjen, mungkin di atas kapalnya ada sekitar 120-an. Sama teman-teman semua. Sama teman-teman. Jangan kira kami saja yang bekerja tanpa bantuan dari PSDKP. Jadi PSDKP ini yang soal perikanan. PSDKP, ada imigrasi, ada KNTI, ada HNS. Jadi banyak pihak yang berkolaborasi dalam bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Kira-kira seperti itu.